Menanggapi dulu. Jadi kalau betul pertanyaannya, ya kalau sudah pernah diusulkan kemudian ditolak, beda ya, ditolak atau belum diberikan. Nah kalau ditolak, perlu kita perjelas apa dasar penolakan. Kalau dasar penolakannya yang bertentangan dengan aturan, ya ada dua kriteria. Kriteria khusus, kriteria umum, dan kriteria khusus. Kriteria umum itulah warga negara Indonesia yang telah berjuang untuk wilayah, yang sekarang NKRI, memiliki integritas dan bermoral, berkelakuan baik, ya, telah berjuang untuk bangsa dan negara, setia dan tidak pernah mengkhianati negara. Yang terakhir yang paling penting, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang diancam 5 tahun berkekuatan tetap. Artinya berjasa pada bangsa ya? Ini, apa yang dilanggar Pak Harto? Oke. Ada. Nah, silakan Mas Ubed. Jangan dulu, nanti. Oh iya, oke, silakan. Itu pendapat dia. Itu tadi umum atau khusus? Itu kepanjang berdebatnya kalau dibilang ada. Iya. Mau moral integritas saya bisa berdebat, satu malam pun bisa. Iya. Gitu ya. Nah, Kita coba terus yang kedua jelaskan. dia mengatakan tadi banyak rakyat Indonesia. Indikatornya apa? Apa beliau sudah melakukan penelitian dengan responden yang banyak? Itu menurut saya belum. Itu persepsi. Oke, itu yang saya tanggapi. Nah begini, kalau kita melihat kriteria khusus tadi, kriteria umum, kemudian kriteria khususnya, semua dipenuhi oleh Pak Harto. Tidak ada satu celah pun ya dari sisi moral, dari sisi hukum yang tidak memenuhi syarat untuk Pak Harto. Nah, kita bisa mengatakan begini. Sebetulnya bangsa kita, bangsa besar, Bung Karno mengajarin kita jas merah. Jangan pernah meninggalkan sejarah. Ketika kita meninggal, ini Bung Karno nih, Bung Ansi, ya. Nanti saya lempar. Saya termasuk Bung Karno idola saya, itu. Wah. Bung Karno mengatakan begitu, itu mengajar kita. Artinya apa? Ketika kita meninggalkan sejarah, maka kita mencabut akar poin Anda bangsa kita dari jati diri bangsa Indonesia. Nah oleh karena itu, tidak ada pemimpin yang sempurna. Kita mengatakan trilogi pembangunan, jangan Pak Harto, ya. Stabilitas, siapapun pemimpin, tanpa stabilitas tidak akan bisa melakukan pembangunan. Contoh, kita kemarin, waktu kerusuhan kemarin, Bung Hasim pernah anggota DPR. Anggota DPR bukan ketakutan, tapi khawatir menggunakan saja plat anggota DPR. Itu tidak mau pakai. Khawatir diserut dan sebagainya. Apa yang mau dilakukan? Ini anggota DPR ini, apalagi rakyat biasa. Nggak mungkin dia keluar rumah saja kalau tidak stabilitas dan nyaman. Pertumbuhan. Tidak mungkin ada pemerataan tanpa pertumbuhan. Dan Pak Harto pernah mencapai pertumbuhan 8%. Itu fakta. Ya. Pemerataan. Impres sekolah. Nggak ada sekolah-sekolah sekarang SD impres itu. Anak kita itu mungkin tambah dua kata Bu Rocky. Ya. Kalau tidak ada impres. Kesehatan. Posyandu di mana-mana. Ya. Perumahan. Perumnas. Itu zaman Pak Harto. Jadi itu yang kemudian harus diingat. Kemudian, kalau dengan ini jasa yang luar biasa. Dan yang paling penting adalah sejarah itu ada dua sisi. Sisi keberhasilan dan kejayaan dan sisi gelap. Dua sejarah ini, sisi sejarah ini kita harus ingat. Baik yang jaya maupun gelap. Sebentar, yang kelam. Yang kelam apa? G30 SPKI. Itu sejarah kelam. Ya. Keberhasilan Pak Harto menyelamatkan bangsa ini dari komunis, itu adalah kejayaan bangsa ini. Masuk pada poin jasa yang kemudian